Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau melanjutkan video yang sebelumnya tentang aplikasi The Deeds atau The Deeds Plus. Oke, nah jadi ini video saya yang kedua nih tentang The Deeds Plus karena banyak sekali dari teman-teman yang minta saya untuk membahasnya. Karena pembahasannya agak banyak nih di The Deeds Plus ini, penghasil cuan katanya gitu kan, atau bisa ditukar dengan produk koin-koinnya, dan koinnya pun dinamakan koin iman gitu karena di dalam aplikasinya atau websitenya ada pengingat waktu sholat. Jadi intinya sesuai yang saya lihat kemarin di video kemarin, diperuntukkan untuk melayani umat muslim, katanya sih seperti itu gitu ya. Jadi produk-produknya itu bisa ditukar dengan koinnya itu didapat dengan cara menonton video iklan kurang lebih beberapa detik lah gitu, 15 sampai 30 detikan lah gitu teman-teman ya. Nah yang jadi pertanyaan, aplikasi The Deeds ini saya lihat-lihat di YouTube gitu kan, di Facebook, banyak yang mengaitkan dengan aplikasi yang sampai saat ini masih main tenis, yaitu VTube. Nah, saya lihat-lihat juga banyak ya ex ya, atau mantan VTuber yang join di The Deeds ini. Katanya ini ada yang bilang ini penyempurnaan dari VTube gitu ya. Pertanyaannya, VTube-nya kapan aktif lagi gitu ya? Kan di sana banyak kerugian member ya di VTube tersebut. Oke lah, di sini saya nggak bahas VTube tapi bahas The Deeds Plus. Oke. Nah, banyak yang nanya, Bang, itu legal nggak The Deeds Plus itu? Di sini saya tidak main The Deeds Plus, saya cuma mereview ya, dan banyak teman-teman khususnya di Instagram menanyakan legalitasnya. Saya bilang, kok nanyain legalitas The Deeds Plus ke saya gitu? Saya bukan pemainnya, saya bukan membernya, bukan anggotanya, bukan juga pemiliknya gitu ya. Ya namanya juga orang gitu ya. Mungkin mereka nanya ke saya karena saya suka review-review aplikasi-aplikasi seperti ini. Oke teman-teman, untuk legalitas The Deeds Plus, jujur dari kemarin saya review video pertama tentang The Deeds Plus, itu saya nggak nemu legalitasnya, Minimal saya cari tuh ada tanda daftar PSE Kominfo nggak. Nah, saya nyari nggak ada gitu teman-teman, nggak nemu lah gitu. Di websitenya pun nggak ada informasi legalitas, nggak transparan gitu, nggak terlihat lah ada pengumuman, wow, ada informasi ini legalitasnya ini, gitu. Nggak nemu saya. Dan aplikasinya pun sampai saya review sampai sekarang itu belum ada di Play Store. Jadi di downloadnya di luar Play Store seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, ada warning gitu ya. Warning file mungkin berbahaya seperti itu. Nah, saya cari di PSE Kominfo, oke, dengan nama The Salah Media dulu ya. The Salah Media kan nama perusahaannya kan. Ya, sorry kalau salah, ralat nih. Komen kalau saya salah tolong diralat. Nama perusahaannya The Salah Media. Saya cari di PSE Kominfo itu nggak ada. Ya, gampang kan? Tinggal ketik nama perusahaan atau nama aplikasinya. Saya di sini nama perusahaannya dulu diketik ya. Nah, ini nggak ada, ya, nggak ada terdaftar atau tanda daftar di PSE Kominfo. Saya masih penasaran. Saya ketik nama aplikasinya The Deeds Plus, oke, The Deeds Plus. Tetap nggak ada teman-teman. Tetap nggak ada. Karena kalau yang punya tanda daftar PSE Kominfo ini sebenarnya gini teman-teman ya. Tanda daftar PSE Kominfo itu awal legalitas sebetulnya ya, awal izin operasionalnya ada di PSE Kominfo kan. Ini basicnya online gitu ya, jadi ya meskipun aplikasi-aplikasi penghasil cuan seperti game penghasil cuan atau apa nggak ada di PSE Kominfo semuanya gitu, cuma bisa digarisbawahi teman-teman. Yang nggak ada deposit kebanyakan sih nggak ada di PSE Kominfo. Yang ada deposit pun nggak semuanya ada di Kominfo, khususnya yang investasi bodong kayak skema Ponzi gitu. Nah, setahu saya di The Deeds Plus itu masih gratisan ya, nggak ada top upan. Jadi cara menghasilkan koinnya, mendapatkan koinnya itu dari nonton iklan gratis setahu saya.
Ralat kalau saya salah, komen ya. Nah, kayak game-game penghasil cuan yang recehan gitu kan jarang ada di PSE Kominfo gitu. Harusnya ada semuanya. Terus di sini saya bandingkan ya. Saya bandingkan dengan VTube karena banyak yang mengaitkan gitu ya aplikasi The Deeds Plus ini dengan VTube. Oke. Nah, di sini saya ketik VTube ya, enggak ketik nama perusahaannya, VTube aja. Ya, karena kalau kalian mau cari di pse.kominfo.go.id bisa ketik nama perusahaannya, bisa ketik nama aplikasi atau websitenya gitulah ya. Nah, VTube di sini ada, teman-teman. Nah, pertanyaannya gini, VTube yang main tenis yang bermasalah aja masih adalah jejaknya di PSE Kominfo ya, jejaknya. Kalau nggak salah ini VTube dihentikan atau dicabut gitu ya, tanda daftar PSE Kominfo-nya karena kan bermasalah bertahun-tahun main tenis kan gitu. Ada nggak di sini kalian yang member VTube? Gimana tuh sekarang? Tapi pertanyaannya bukan membahas VTube ya. Jadi di sini logikanya VTube aja yang bermasalah masih ada jejak di PSE Kominfo, tanda daftar ya, tanda daftar di PSE Kominfo. The Deeds Plus atau The Salam Media nama perusahaannya ini nggak ada di PSE Kominfo gitu teman-teman ya. Terus di sini saya cek di Telegramnya gitu kan. Jadi kan ketika ke website itu kan ada di ini ya, kalau ada kayak customer service lah gitu, meluncur ke Telegram, ke WhatsApp gitu kan. Nah, di Telegram, nah di sini ada yang nanya, teman-teman. Nah, di sini mengenai legalitas perusahaan, sorry. Ini tidak dipaksakan, tetapi yang jelas sangat bermanfaat dan tidak merugikan orang. Jika berkenan, silakan mampir ke kantor The Deeds. Legalitas sangat jelas. Kalau punya legalitas, kenapa nggak transparan? Kenapa nggak di-share? Siapa tahu orang yang gabung The Deeds ini dari Sabang sampai Merauke kan. Contohnya tadi saya bisa sesimpel itu nyari di PSE Kominfo. Kenapa harus datang ke kantor? Kenapa harus datang ke kantornya? Kalau sangat jelas, ya. Dan di sini bilangnya legalitas sangat jelas, silakan datang ke kantornya, gitu ya. Terus di sini ada lagi mengenai legalitas perusahaan, kakak bisa datang langsung ke kantor, tuh kan? Setiap yang nanya legalitas malah disuruh ke kantor. Gimana kalau orang Papua? Kan jauh, cuma nanyain legalitas doang. Harusnya ditransparan kalau bener ada legalitasnya. Minimal PSE Kominfo aja gitu. Dan saya cek tadi nggak ada tanda daftar di PSE Kominfo. Minimal transparan lah gitu ya. Aplikasi-aplikasi Ponzi aja ya yang investasi bodong. Saya belum bisa saya nggak bilang The Deeds ini Ponzi karena setahu saya sampai detik ini saya bahas ini gratisan, nggak ada masalah sih dengan koin iman, dengan nonton iklannya selama itu gratisan teman-teman, nggak ada top up, nggak ada deposit. Kalau dilihat dari skema undang temannya memang ada bau-bau itunya gitu ya. Nah di sini ya aplikasi-aplikasi Ponzi aja kan suka ngibul ya, transparan di dalam aplikasi website ini legalitas ini bahkan banyak yang mencatut OJK kayak CCS Kompleo gitu kan bisa. Apalagi ini yang The Deeds ya, The Deeds yang mengatakan bahwa mereka itu legalitasnya sangat jelas. Jelasnya di mana? Kenapa nggak di share di websitenya, di aplikasinya gitu ya. Minimal tanda daftar PSE Kominfo aja dulu gitu, biar semua orang mungkin member The Deeds ini dari Sabang sampai Merauke bisa ngecek langsung via online. Orang ini aplikasinya kan online ya, masa untuk ngecek legalitas harus offline? Itu aja sih pertanyaannya. Terus di sini ada salah satu membernya mungkin ya di Telegram. Saya setuju owner dan legalitas harus dipaparkan di sini. Memang di sini tidak ada deposit, tapi sedikit ada kekhawatiran karena kita upload data KTP asli. Iya benar ya. Kalau legalitasnya nggak jelas sama mungkin sama kayak kalian upload KTP ke pinjol ilegal. Misal kayak gitu kan bahaya gitu. Meskipun ke yang legal juga belum tentu gitu yang nggak tahu itu aman atau enggaknya. Yang jelas kalau udah ada upload KTP ya harus jelas legalitasnya, ownernya siapa, legalitasnya gimana ya. Terus ya meskipun nggak ada deposit ya, harusnya kalau ini gratisan doang ya udah kayak penghasil cuan biasa aja, nggak perlu upload KTP, harusnya sih gitu. Kalau ada upload KTP kok kayak sepenting itu gitu ya.
sepenting itu upload KTP. Tapi kalau ada legalitasnya sih ya sah-sah aja, karena kan kalau ada legalitas berarti perusahaannya bisa mempertanggungjawabkan segala yang terjadi nantinya gitu ya. Nah gitu teman-teman, jadi selama saya nyari legalitas, contohnya tadi ya, legalitas di PSE Kominfo nggak ada. VTube aja yang bermasalah itu masih ada jejaknya di PSE Kominfo gitu ya. Kalau nanti ada deposit ya ada pengumpulan dana dong. Nah itu baru saya ngecek lagi nanti ke website OJK, terdaftar nggak nih The Deeds Plus ini ya. Sementara ya karena ini gratisan ya saya ceknya di PSE Kominfo aja ya, dan nggak ada teman-teman. Oke, nah jadi karena di The Deeds ini ya apa, setahu saya gitu ya, berdasarkan informasi, kalau yang belum verifikasi khususnya upload KTP nggak berjalan tuh si aplikasinya. Meskipun nonton iklan yang 5 kali sehari yang gratisan itu, kemarin kan saya coba tuh daftar masuk ke aplikasinya, saya belum upload KTP, ternyata yang nonton iklan gratisan itu nggak kehitung gitu ya, nggak dapat koin, tetap aja 0/5. Jadi setelah saya nonton 1, 2, 3 kali video iklan tetap aja nggak dapat koin. Berarti harus upload KTP dulu ya, bener nggak kayak gitu? Komen ya, tolong komen teman-teman yang main The Deeds. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Nanti kita bahas lagi The Deeds-nya ya. Saya penasaran bener. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.